Polda Sulawesi Utara sendiri kemarin sudah melaksanakan apel gelar pasukan Ketupat Samrat 2025, di mana operasi Ketupat Samrat ini difokuskan untuk kenyamanan bagi para pengguna jalan yang akan melaksanakan kegiatan mudik pada saat nanti dalam rangka Hari Raya Idul Fitri dan nanti pada saat untuk arus baliknya itu sendiri. Di mana untuk Polda Sulawesi Utara sendiri sudah mempersiapkan ada sekitar 43 pos pengamanan yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Utara, kemudian ada 21 pos pelayanan dan ada 11 pos terpadu. Di mana untuk personil yang kami siagakan itu totalnya ada sekitar 963 personil. Itu gabungan dari Polda Sulawesi Utara dengan Polres jajaran. Kemudian kita juga berkolaborasi juga dengan stakeholder terkait, dengan dari pihak TNI maupun dari instansi terkait. Itu ada sekitar 337 dari personil TNI. Kemudian ada 1.214 itu dari stakeholder terkait. Jadi total yang personil yang disiapkan untuk dalam rangka operasi Ketupat ini ada sekitar 2.982 personil. Khusus untuk Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Utara, seperti yang disampaikan oleh Mandari Polda, bahwa kemarin kami sudah bersama karena penanganan angkutan Lebaran ini adalah kerja bersama seluruh unsur pemerintah. Kemarin sudah ada apel bersama dan selain di Polda, kami juga sudah melaksanakan apel bersama itu serentak ya di laut. Kemarin ada di Pelabuhan Manado dan di udara itu di Bandara Samratulangi bersama. Kemudian untuk kesiapan angkutan Lebaran ini ada beberapa pos untuk posko ya. Secara nasional hari ini dibuka jam 10 oleh Pak Menteri Perhubungan, dan kami ada di laut ada 10 posko utama itu di pelabuhan-pelabuhan, ada di Bitung, di Manado, di Siau, di Tahuna, di Melongwane, dan kemudian di bandara itu kita posko besarnya ada di Bandara Samratulangi. Kemudian di darat itu ada 10 terminal tipe B dan 4 terminal tipe A, dan fokus kita penanganan ini posko terpadunya kalau darat itu ada di posko terminal Tangkoko Bitung dan terminal Malalayang. Untuk kesiapan sarana dan prasarana kami sudah melakukan ramcek secara umum. Dalam kerja bersama kami di Provinsi Sulawesi Utara sudah berkolaborasi sehingga penyelenggaraan angkutan Lebaran ini kami siap untuk membantu memfasilitasi masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan. Dari kami kesiapan untuk posko angkutan laut Lebaran 2025 ini dari KSOP sendiri sudah sebelumnya untuk kesiapan kapal itu kami sudah melaksanakan ramcek, sudah dimulai 1 bulan sebelum pelaksanaan. Jadi secara running kita laksanakan pemeriksaan ramcek seluruh kapal yang ada yang beroperasi lewat Pelabuhan Manado, yang secara rutin ada 21 unit kapal di berbagai tujuan yang dilakukan, dan semuanya itu sudah dinyatakan itu layak laut. Jadi ramcek itu secara maraton dari jauh-jauh hari sudah kita laksanakan, walaupun sebenarnya ramcek ini memang secara periodik kita laksanakan, walau tidak semerta-merta menunggu momen saja. Jadi ramcek ini secara rutin. Namun ketika ada juga momen posko angkutan laut begini, kita juga melaksanakan ramcek sesuai dengan arahan Pak Menteri. Di Pelabuhan Manado kita sudah membentuk tim posko terpadu. Jadi itu tim posko terpadu gabungan antara kami sendiri dari KSOP, TNI Polri, instansi vertikal dan unsur-unsur terkait yang ada di pelabuhan itu, dan kami juga membentuk posko yang lokasinya berada di terminal untuk melayani masyarakat untuk melaksanakan arus mudik di
berbagai tujuan. Arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur Pak Julius Silvanus bersama Pak Victor Mailangkai, kita berkolaborasi kerjasama dengan stakeholder menyiapkan mudik gratis dan rencananya hari Senin itu akan dimulai, tetapi khusus di tahun ini mudik Lebaran itu dikhususkan bagi masyarakat kita yang beragama Muslim ya, dan ber-KTP tujuan. Di kita sekarang ini khusus masyarakat yang beragama Muslim, mulai hari Senin kami akan mengatur sehingga pola perjalanan masyarakat itu tidak menumpuk pada satu hari saja. Jadi diatur selama seminggu ini sampai hari Jumat dan Sabtu, kemudian dibagi di semua kapal yang akan berangkat ke Sangihe, Talaut, dan Sitaro. Khusus dalam provinsi kurang lebih bisa kita siapkan itu sekitar 150 sampai 200 orang. Oke. Itu terbagi nanti di hari Senin sampai hari Sabtu, tapi bisa juga melebihi. Kita lihat antusias masyarakat yang akan mendaftar nanti. Jadi kalau memang mampu ya janganlah menggunakan fasilitas yang tidak mampu, kan seperti itu. Jadi kita akan lebih fokus kepada mereka yang memang tidak ada biaya untuk pulang, tapi rindu berjumpa dengan keluarga, itu menjadi prioritas kami. Kemudian ya adik-adik mahasiswa juga ya, mungkin mereka yang tidak mampu untuk bisa kembali. Jadi seperti itu, memang ada kriteria kami sampaikan. Nanti mereka mendaftar di Dinas Perhubungan, kemudian akan diatur dia naik hari apa di kapal, kemudian menggunakan kapal apa. Ya, baik. Jadi himbauan pemerintah, khususnya Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, menghimbau agar semua masyarakat Sulawesi Utara yang akan melaksanakan mudik ya, khususnya angkutan darat itu wajib menggunakan angkutan umum yang legal ya, yang berizin dan yang terjamin. Kalau kita menggunakan yang berizin, tentunya kan jaminan keselamatannya terjamin karena sudah di ram cek, kemudian asuransi dan hak dari pengguna jasa itu akan terpenuhi. Sementara kalau kita menggunakan yang dalam tanda kutip namanya taksi gelap itu resikonya sangat tinggi, baik dari sisi keamanan maupun dari sisi kenyamanan berlalu lintas. Jadi dihimbau untuk menggunakan sesuai dengan kendaraan angkutan umum yang sesuai dengan ketentuan gitu. Ditlantas Sulawesi Utara, Polda Sulawesi Utara sudah kurang lebih hampir 3 minggu terakhir ini kami menghimbau juga para Kasalantas untuk melaksanakan penertiban terhadap taksi gelap, baik itu dalam bentuk teguran, baik juga dalam bentuk tilang seperti itu. Karena memang resiko menggunakan kendaraan mudik, terutama mudik untuk dengan kendaraan seperti itu rawan sekali kalau terjadi kecelakaan di jalan. Kayak saya dibilang tadi sama dari Dinas Perhubungan, tidak ada asuransinya segala macamnya seperti itu. Dan istilahnya kita tidak tahu kondisi kendaraannya seperti apa. Seperti itu. Apalagi tadi ada sejumlah titik yang rawan bencana atau kecelakaan begitu ya. Betul. Jadi kayak di kami datakan terakhir sendiri, untuk titik rawan laka di Sulawesi Utara itu sekitar 57 titik. Itu yang memang sering sekali terjadi kecelakaan di situ. Silakan untuk para pemudik yang memang lelah, apabila Anda menjumpai pos polisi di jalan, silakan istirahat di situ. Jangan takut ya. Nggak usah takut. Tidak ditilang. Tidak usah khawatir seperti itu. Silakan Pak, kami lelah, kami numpang istirahat sebentar. Silakan, pasti akan dilayani dengan baik. Nah, kalau memang pun istilahnya nanti seandainya di jalan ada pelayanan yang kurang memuaskan dari petugas kami di lapangan, silakan langsung laporkan. Seperti itu, karena penekanan dari Bapak Kapolda, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat untuk arus mudik nantinya, seperti itu. Kalau misalkan di jalan kemudian ada mungkin pecah ban apa dekat pos di setempat, silakan komunikasi, pasti akan dibantu. Untuk angkutan laut Lebaran ini memang tidak mengalami lonjakan yang signifikan berdasarkan pengalaman yang lalu-lalu juga, karena mengingat memang kalau
daerah Sulawesi Utara sini bukan tidak mayoritas dalam Lebaran ya, Lebaran. Lebaran. Namun kami tetap mengantisipasi apabila terjadi memang lonjakan-lonjakan. Dan seperti tadi ada kalau ada cuaca yang ekstrim, jadi kami tetap mengacu pada data primer dari BMKG. Jadi sebelum kapal itu kami diberangkatkan, diberi persetujuan layar, itu tetap kami acuannya itu salah satu data primer itu dari perakiraan cuaca dari BMKG. Walaupun memang kami lihat di pelabuhan sendiri biasa-biasa atau tenang saja. Namun di BMKG itu menyatakan bahwa tujuan arah pelayaran itu menyatakan cuaca yang kurang baik untuk pelayaran, kami pasti menunda itu. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1